Apakah kamu terbiasa memberi tumpangan dalam perjalanan panjang ke kantor? Kamu mungkin ingin mendengar tentang penipuan dengan menumpang di jalan. Penipuan ini memangsa pengemudi yang nggak menaruh curiga. Penipuan ini biasanya dimulai dengan seseorang yang menyamar sebagai penumpang yang memberhentikan mobil di pinggir jalan. Mereka mungkin mengaku terdampar atau membutuhkan tumpangan ke kota terdekat. Dalam beberapa kasus, penumpang mungkin meminta pengemudi untuk menepi di lokasi tertentu, seperti pom bensin atau toko swalayan, kemudian mereka akan menghilang dengan membawa uang atau barang berharga lainnya. Penipuan ini juga bisa dilakukan secara berkelompok, di mana sekelompok orang akan memberhentikan sebuah mobil dan meminta tumpangan. Dan setelah mobil bergerak, mereka akan mengancam pengemudi dan mencuri uang, barang berharga, atau bahkan mobil itu sendiri. Penting untuk mewaspadai penipuan ini dan selalu berhati-hati saat memberi tumpangan. Sebaiknya hindari memberikan uang atau barang berharga lainnya kepada siapapun yang mengaku membutuhkan tumpangan, dan jangan pernah menepi di lokasi yang gak aman atau asing. Penumpang gelap bukanlah satu-satunya alasan kamu bisa mendapat masalah di jalan. Sepotong keju bukanlah sesuatu yang kamu harapkan untuk ditemukan di mobilmu yang sedang diparkir, bukan? Ya, itu mungkin mengindikasikan sesuatu yang cukup berbahaya. Seorang wanita menceritakan pengalamannya secara online dan mengira itu hanyalah lelucon yang dilakukan oleh beberapa anak muda di lingkungannya. Dia memutuskan untuk menelepon seorang teman dan meminta bantuan untuk membersihkan mobilnya. Namun, ketika kedua wanita itu mulai membersihkan keju yang meleleh dari kaca depan mobilnya, mereka melihat sesuatu yang aneh di dekatnya. Dia ingat melihat sebuah mobil van putih datang. Di dalamnya ada sekelompok pria yang menatap mereka dengan curiga. Dia nggak sendirian, jadi dia merasa cukup aman untuk menyelesaikan pembersihan mobil. Meskipun mereka nggak merasa nyaman ditatap, mereka butuh waktu hampir 1 jam untuk mengikis keju yang meleleh karena panas. Namun, dia bertanya-tanya, apakah ini taktik untuk merampok seseorang? Itu karena kebanyakan orang akan sangat fokus untuk membersihkan kekacauan di mobil mereka, dan perhatian mereka untuk mengawasi barang-barang yang mereka tinggalkan di dalam mobil, seperti tas, dompet, atau bahkan barang belanjaan terbaru akan teralihkan. Atau lebih buruk lagi, bagaimana kalau itu adalah strategi penculikan? Keju yang lengket itu akan membuat seseorang benar-benar berkonsentrasi untuk membersihkan mobil, sehingga mereka nggak akan bisa melihat orang yang mencurigakan datang kemudian. Pelajaran penting yang bisa diambil dari cerita ini, kalau kamu melihat sepotong keju di mobilmu, sebaiknya biarkan saja, selama itu nggak menghalangi pandangan dan nggak terlalu mempengaruhimu dalam mengemudi. Cara paling aman adalah dengan membersihkannya di rumah, atau bawa ke tempat pencucian mobil terdekat. Mereka pasti tahu cara terbaik untuk membersihkan kendaraan tanpa merusak cat. Tentu saja, penipuan sepotong keju di atas mobil mungkin hanya kebetulan, namun ada juga penipuan yang lebih masuk akal. Dan yang berikut ini adalah metode yang gak biasa dalam hal mengambil mobil orang lain. Kalau kamu melihat kaos atau hoodie di kaca depan mobilmu, atau bahkan terselip di antara bilah penyeka kaca, jangan langsung mengambilnya. Sekali lagi, benda-benda tersebut bisa saja sengaja diletakkan di sana untuk mengalihkan perhatianmu saat mobilmu dibawa kabur. Pergilah secepat mungkin kalau kamu bisa, dan pergilah ke lokasi yang aman yang punya cukup penerangan dan dipenuhi banyak orang. Di sana kamu bisa mengambil benda apapun yang ada di mobilmu tanpa risiko apapun. Beberapa orang bahkan menemukan uang di bawah bilah penyeka kaca mobil mereka. Sangat mudah untuk membayangkan bahwa mereka yang meninggalkannya di sana mungkin punya niat yang sama. Ada beberapa metode yang bisa membantu mengurangi kemungkinan mobilmu digondol maling. Jaga agar ban mobilmu tetap menghadap ke tepi jalan setiap kali kamu memarkirnya. Kalau roda mobilmu berada di posisi tersebut, pencuri akan kesulitan untuk bergerak dengan kendaraanmu. Mereka akan melihat bahwa mobilmu membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga untuk dipindahkan, sehingga mobilmu gak akan menjadi target. Sayangnya, penipuan di jalan raya cukup sering terjadi, dan salah satu jenis penipuan yang paling banyak terjadi adalah penipuan truk derek yang terkenal. Penipuan ini melibatkan meninggalkan oli, paku logam, atau pecahan kaca di jalan dan menunggu pengemudi jatuh ke dalam perangkap. Kalau mobilmu rusak dalam situasi seperti itu, para penipu akan tiba-tiba muncul entah dari mana dan menawarkan layanan derek dengan harga yang sangat tinggi. Mereka akan mencoba menekanmu untuk menggunakan layanan mereka karena seringnya mereka menempatkan jebakan ini di lokasi yang strategis. Mereka memastikan orang-orang terdampar di tempat yang punya jarak pandang rendah dan gak ada pom bensin yang terlihat di mana kamu bisa menilai kerusakan yang terjadi pada mobilmu.
Dalam situasi di mana kamu nggak punya pilihan lain selain memberikan izin kepada mereka untuk menderek mobilmu, mereka juga akan mengambil keuntungan dari situasi tersebut dan membawanya ke bengkel yang nggak disetujui oleh perusahaan asuransi. Ini berarti kamu harus membayar lebih banyak uang untuk mendapatkan mobilmu kembali. Kalau kamu sudah cukup lama menjadi pengemudi, kamu pasti tahu bahwa pengemudi yang mendahului kendaraan lain selalu bersalah. Itu karena kamu harus selalu menjaga jarak yang aman dengan mobil di depanmu, sehingga kamu bisa menghentikan mobil dengan aman dalam keadaan darurat. Beberapa penipu akan memanfaatkan hal ini dengan mengerem mendadak secara tiba-tiba secara berulang-ulang, sehingga kamu menabrak mereka. Taktik berbahaya ini digunakan untuk mendapatkan uang atas kerusakan yang seharusnya terjadi dan bahkan untuk biaya pengobatan yang dibuat-buat. Untuk menghindari menjadi korban penipuan ini, kamu harus mengurangi kecepatan dan menjaga jarak aman, terutama dari kendaraan yang mencurigakan atau pengemudi yang ugal-ugalan. Kalau penipu terus mengganggumu dalam lalu lintas, tindakan terbaik adalah berkendara ke kantor polisi terdekat dan melaporkannya. Bayangkan ini, kamu sedang mengemudi di jalan dan tiba-tiba seorang pengendara sepeda motor menarik perhatianmu dan dia menunjukkan rodamu berasap. Kamu segera menepi ke sisi jalan. Pengendara sepeda motor tersebut kemudian menawarkan untuk membantu dengan memanggil montir untuk memeriksa rodamu. Anehnya, montir tersebut datang dengan sangat cepat dan langsung menonaktifkan sistem pengereman sambil memeriksa penyebab asap tersebut. Dia kemudian memintamu untuk menguji rem, yang tentu saja nggak akan berfungsi karena dia sudah menonaktifkannya. Dengan berpura-pura membantu, dia menawarkan untuk memperbaiki rem untukmu, tapi akan mengenakan biaya yang sangat mahal untuk itu. Pesan moral dari cerita ini, tetaplah menggunakan montir atau perusahaan derek yang kamu percayai. Kamu nggak akan pernah tahu siapa yang akan kamu temui di jalan. Beberapa penipuan bahkan nggak seperti itu, hanya berupa legenda perkotaan. Banyak orang mengaku pernah melihat wrong way man di jalanan. Salah satu versi dari cerita ini menyebutkan seorang pria yang terjebak mengemudi di jalan satu arah ke arah yang berlawanan, menyebabkan kekacauan dan kebingungan saat pengemudi lain mencoba menghindarinya. Pria itu dikatakan gila dan berbahaya, dengan tatapan liar di matanya dan kecenderungan untuk mengemudi secara ugal-ugalan. Cerita lain bilang, dia bahkan gak sedang mengemudi, tapi begitu kamu melihat orang misterius ini di sisi jalan saat mengemudi pulang, kamu harus berbalik arah agar gak kembali ke rumahmu setidaknya selama seminggu. Itu kalau kamu gak ingin sesuatu yang buruk terjadi. Ada banyak sekali kisah nyaris celaka dan nyaris fatal dengan sosok misterius ini. Beberapa bahkan mengatakan mereka telah ditabrak oleh pria tersebut dan menderita luka serius sebagai akibatnya. Terlepas dari banyaknya penampakan dan cerita yang beredar, nggak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa wrong way man benar-benar ada. Banyak ahli percaya legenda ini hanyalah sebuah kisah peringatan yang dimaksudkan untuk mengingatkan orang-orang agar selalu waspada terhadap lingkungan sekitar dan berkendara dengan aman. Namun, legenda ini tetap ada dan terus diwariskan dari generasi ke generasi, menjadikannya salah satu mitos perkotaan yang paling bertahan sepanjang masa.